Kalian sadar gak kalau sekarang hampir semua orang berkomunikasi lewat media sosial, mulai dari chat, caption Instagram, sampai komentar di TikTok. Tapi terkadang tanpa sadar kita sering sekali menggunakan bahasa yang tidak baku. Nah, bahkan di situasi yang seharusnya formal. Nah, di video kali ini saya akan membahas kenapa bahasa baku itu penting di media sosial dan gimana cara tetap santai tanpa meninggalkan kesopanan dalam berbahasa. Yuk simak video kali ini. Lanjut, kita pahami dulu apa itu bahasa baku. Menurut KBBI, bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah dan ejaan yang berlaku seperti yang diatur dalam PUBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Bahasa baku digunakan untuk situasi resmi dan formal, misalnya dalam surat laporan, presentasi, atau bahkan postingan publik di media sosial. Contoh tidak baku, gue udah upload tugas nih, jangan lupa like ya. Nah, contoh bahasa bakunya, saya sudah mengunggah tugas, mohon dukungannya ya. Nah, meskipun kedengarannya lebih baku, tapi sebenarnya bahasa baku bisa disampaikan dengan cara yang tetap hangat dan ramah loh. Yaitu tempat semua orang mengekspresikan diri, tapi di situ juga ada ruang publik yang artinya siapapun bisa membaca tulisan kita. Makanya penting banget buat jaga cara berbahasa biar kesannya sopan dan profesional. Contohnya saat membuat caption tugas kelompok itu harus menggunakan bahasa baku. Yang kedua, saat berkomentar di akun lembaga, sekolah, atau akun Instagram dosen itu wajib menghindari kata singkatan atau bahasa gaul yang berlebihan. Dan yang terakhir, saat mengirim pesan resmi, gunakan salam pembuka, kata sapaan, dan kalimat yang lengkap. Kakak, perkenalkan nama aku Suci dari jurusan Pendidikan Sosiologi Untirta. Izin bertanya mengenai penggunaan bahasa baku di dalam media sosial itu kira-kira penting gak sih menurut kakaknya? Kalau menurut saya sangat penting ya, karena kita membudayakan bahasa Indonesia yang baku juga, biar tidak salah pengertian juga. Kalau misalnya bahasanya terlalu santai atau tidak baku, nanti khawatirnya ada asumsi yang maksudnya ketika kita membuat caption atau apa, mereka salah mengartikan gitu. Tapi kalau misalnya kita menerangkannya dengan bahasa baku, harapannya itu tujuan atau pesan dari caption yang kita buat itu bisa tersampaikan dengan baik gitu. Oke, makasih kakak. Oke kakak, perkenalkan nama aku Suci dari Untirta jurusan Pendidikan Sosiologi. Aku ingin bertanya mengenai penggunaan bahasa baku dalam media sosial itu kira-kira penting gak ya? Menurut saya sih itu penting ya, soalnya kan kita kan berbeda ragam nih, budaya, suku dan budaya kan. Kayak ini kan banyak dari mana nih? Aku dari Serang. Nah dari Serang kan, saya Jawa nih. Kalau saya kan pakai bahasa daerah saya kan kadang gak nyambung kan. Nah jadi kita harus perlu pakai bahasaku supaya kita ngobrolnya bisa nyambung gitu. Mungkin kayak gitu sih menurut saya. Oke, segitu aja. Makasih kakak. Perkenalkan nama aku Suci dari jurusan Pendidikan Sosiologi Untirta. Izin bertanya mengenai penggunaan bahasa baku dalam media sosial itu kira-kira penting gak ya? Saya penting karena menjaga tata krama dalam kita komunikasi di media sosial itu kan penting banget ya penting sih, sangat penting. Izin bertanya mengenai penggunaan bahasa baku di media sosial itu kira-kira penting gak ya? Kalau menurut saya ya itu balik lagi penempatannya di mana. Benar sih penting sih, kan nggak mungkin juga kita komentar di media sosialnya misalkan punya pemerintah kita nggak baku, terus kayak kata-katanya nggak kurang pas lah gitu kan, gak enak juga dilihatnya. Jadi kayak kelihatan kita tuh SDM-nya kurang gitu kan. Sebenarnya fine aja sih, tapi nggak nggak harus di semua tempat seperti bahasa baku. Balik lagi masing-masing sih, kalau misalkan mau full bahasa baku ya nggak apa-apa, lebih bagus. Karena kan kalau bisa dibilang bahasa Indonesia itu lebih susah daripada bahasa Inggris, ya kan? Itu sih kalau menurut saya. Nah, dapat disimpulkan
baku di media sosial itu sangat penting karena untuk menghindari kita kesalahpahaman dalam berkomunikasi dengan teman yang berbeda bahasa dan juga menghindari kesalahpahaman dalam mengupload caption ataupun pesan pada dosen ataupun orang yang menurut kita formal. Sebelum kita tutup, ada beberapa tips dari saya agar kalian bisa tetap santai tetapi tetap baku di media sosial. Yang pertama, gunakan kata saya bukan kata aku jika konteksnya umum atau formal. Yang kedua, hindari singkatan seperti UDH yang dan banget disingkat jadi BGT. Yang ketiga, periksa ejaan sebelum posting. Dan yang terakhir, gunakan tanda baca yang benar seperti titik dan koma. Dengan begitu, postingan kalian tetap enak dibaca, sopan, dan mencerminkan kepribadian yang berpendidikan.